tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadaratul mukarramin, para habaibul kiram, para kiai, para asatid, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul fadilah wa sahibul bait As-Sayyidul Fadil Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, matta'ala Allah bituli hayati. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat, sehingga bisa membimbing ummah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarram sahibul fadilah Al-Habib Idrus Ibn Al-Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Hussein Al-Hinduan, serta para habaibul kiram yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, sehingga bisa memberikan rahmat keutamaan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bimbingan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para orang tua yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat, sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Al-Habibul Azam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kejadian dan hikmah yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan keutamaan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang luar biasa yang membuktikan akan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang tidak terjadi oleh nabi manapun kecuali terjadi pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang nabi mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa min asy-syaraf alladhi ikhtassa billahi ta'ala asyrafur rasul mi'rajuhu ila hadratillahi barrir rusul. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwasanya dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan
yang hanya diberikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'rajuhu ila hadratillahil barril musul, mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha fi rufrufil akhdar, untuk mendapatkan kemuliaan dari baginda, dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang mendapatkan keutamaan seperti keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda-tanda kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan tersebut bisa dirasakan oleh siapapun juga. Bahkan seluruh penduduk langit mendapatkan curahan rahmat dan keutamaan pancaran cahaya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasharrafas samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dhalika siraj. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habs, merasa terhormat, merasa mendapatkan kemuliaan langit dan segala macam isinya dengan pancaran cahaya yang terpancar dari cahaya yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbantahkan lagi. Karena tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diingatkan melalui wasilahnya guru kita Al-Habib Segaf Ibnul Habib Haishim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar akan keutamaan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah berkah buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari sekian hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hikmah utama di mana Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menunjukkan keutamaannya baginda Rasul, akan tetapi ada keutamaan juga yang besar buat kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya melalui perjumpaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadratillah azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang utamanya adalah utiya furudus salawatil khams, diberikan kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu adalah kewajiban kita, saudara. Orang jikalau ingin mendapatkan keutamaan besar dari Allah, jikalau dia tidak beribadat dengan sebaik-baiknya, dia tidak melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kehidupannya di alam dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Karena kehidupan kita di alam dunia ini adalah untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hadir Isra Mi'raj akan tetapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Orang hadir Isra Mi'raj akan tetapi dia tidak melaksanakan salat subuh. Orang hadir Isra Mi'raj akan tetapi banyak dan seringkali meninggalkan kewajiban-kewajibannya dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang wajibkan kepada kita, yang diantaranya adalah melaksanakan salat 5 waktu yang merupakan tonggak utama di dalam ibadah kita kehadirat Allah. Sebanyak apapun ibadah kita yang lain, jikalau salat kita tidak baik, jikalau salat kita tidak sempurna, jikalau wudu kita untuk melaksanakan salat tidak baik,
maka ibadah-ibadah yang lain tidak berarti apa-apa, karena semuanya bergantung dengan salat yang kita laksanakan. Idza salahat salahal a'malu. Apabila salatnya itu baik, kata Nabi, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga akan baik. Orang ngajinya rajin, akan tetapi dia tinggalkan salat 5 waktu, maka langkahnya ngajinya dari rumah menuju tempat dia mengaji di majelis ilmu tidak berarti apa-apa, karena dia tidak melaksanakan salat. Lupa dia ngaji sampai malam, pulangnya malam sekali, sehingga menyebabkan subuhnya dia tidak bangun untuk melaksanakan salat subuh. Maka ngaji kita sampai tengah malam tersebut tidak berarti apa-apa, karena kita meninggalkan kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang mana ulama mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya saking buruknya keadaan orang yang meninggalkan salat 5 waktu, sampai dikatakan syarru tarikus salati yata'adda ila 70 rajulan min jiranihi wa ahlihi wa aqaribihi. Dikatakan kata ulama, keburukan orang yang meninggalkan salat 5 waktu, keburukan orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu akan menjalar keburukannya tersebut, akan menularkan keburukannya tersebut itu ila 70 rajulan min jiranihi wa ahlihi wa aqaribihi, kepada 70 orang dari tetangganya dan keluarganya dan kerabatnya yang ada di sekitarnya. Bayangkan satu orang meninggalkan sholat, maka keburukannya bukan hanya untuk dia, bukan hanya dia yang mendapatkan dosa, akan tetapi dikatakan kata ulama yata'adda ila 70 rajulan, ngerembet, menularkan kepada orang lain sampai 70 orang daripada kerabat dan keluarganya dari sebab orang yang meninggalkan salat. Bayangkan betapa buruknya keadaan tersebut. Karena dikatakan kata ulama, orang yang melaksanakan salat ketika dia melaksanakan tasyahudul akhir, dia mengucapkan assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Di antara kalimat yang dibaca ketika kita tasyahudul akhir, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam tersebut itu bukan hanya untuk baginda Rasul, wa ala ibadillahis salihin. Salam juga dan keselamatan buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Sampai-sampai dikatakan kata ulama, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya beliau mengingatkan bahwasanya ucapan salam tersebut bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk orang-orang saleh sekitarnya, akan tetapi untuk orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh miyomina hada ila ahdi Adam alaihi salam. Orang-orang yang saleh yang ada pada zaman kita sekarang dan dipukul mundur sampai zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ucapan salam kita itu sampai kepada mereka. Ketika kita mengucapkan kalimat tasyahud tersebut dan mengucapkan kalimat salam tadi, maka salam kita itu sampai kepada mereka, sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan berlaku sebaliknya. Ketika seseorang dia tidak melaksanakan salat, dan orang sembarangan aja sembahyang, mungkin kita bisa melihat dan kita bisa mengkoreksi apakah kita sudah baik sembahyang kita atau kita cuma sekedar pakai peci, pakai sarung, tapi sembahyang kita selagu-lagunya kita, atau kita sekedar hadir majelis akan tetapi ilmu yang ada di dalam majelis tidak kita amalkan, yang diantaranya kewajiban kita melaksanakan salat. Yang ketika kita tinggalkan salat kita tidak mengucapkan assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin, yang tandanya itu adalah keburukan buat kita karena kita tidak mendoakan untuk Rasulullah. Kita tidak panjatkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak panjatkan salam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang saleh
yang tandanya keburukan daripada perbuatan kita menjalar kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengingatkan fa iyyaka wa summa iyyaka wa tarikus salat. Berhati-hatilah bagimu untuk meninggalkan salat, au tarku syai'in minha, atau meninggalkan sebagian daripada salat 5 waktu tersebut. Yang 4 marajin, yang 1 kagak. Sembahyang subuh. Yang 2 rajin, zuhur sama asar. Maghrib isya, yang 3 sama masuk bukan. Au tarku syai'in minha, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fa idza fa'alta dzalika takhassarta fid dunya wal akhirah wa halakta ma'al halikin. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau orang meninggalkan salat maka ia akan merugi dunia dan akhirat, dan ia akan celaka, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala binasakan di dalam. Bayangkan saudara, kalau misalnya dalam keluarga kita, anak kita nggak sembahyang, atau mungkin istri kita nggak sembahyang, atau mungkin orang yang menjadi kewajiban kita tidak melaksanakan sembahyang dari orang-orang yang membantu di rumah kita, maka tanggung jawab tersebut itu ada di dalam tanggung jawab kita. Kita harus mengingatkan mereka, kita harus mengajarkan kepada mereka, kita harus memberitahukan kepada mereka akan kewajiban melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk melaksanakan hal-hal yang lain, akan tetapi kewajiban sholat 5 waktunya ditinggalkan. Jangan sibuk melaksanakan hal-hal yang sunnah, walaupun pelaksanaan hal yang sunnah itu adalah merupakan sikap yang terpuji, akan tetapi dia tinggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diumpamakan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalus salati fid dini kamatsalir ramsi fil jasad." Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan salat di dalam agama seperti perumpamaan kepala di dalam tubuh kita. Saking pentingnya. Jikalau orang tidak memiliki kedua tangan, dia masih bisa hidup. Jikalau orang tidak memiliki 2 kaki, dia masih bisa hidup. Ngesot dia jalannya, karena dia nggak punya kaki. Dia nggak punya tangan, dia masih bisa makan makanan. Dia masih bisa menjalani kehidupannya dia. Tapi jikalau dia tidak punya kepala, saudara, jikalau dia tidak punya kepala, maka tidak ada kehidupan yang bisa dia jalankan, agama yang bisa dia sempurnakan. Karena memang laksana salat itu seperti kepala di dalam tubuh. Ini yang semestinya kita jaga. Melalui peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jaga ibadah salat kita. Sempurnakan salat kita. Apalah gunanya peci yang kita gunakan, akan tetapi hanya sekedar untuk menghiasi kepala kita, bukan untuk dipakai melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah. Apalah gunanya baju koko yang kita pakai, Quran yang kita punya, sehingga tidak menjadikan semangat kita untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau orang tidak mau sembahyang, maka ibadah-ibadah yang lainnya dia nggak bakal sempurna. Dia nggak akan semangat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita sudah menghidupkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita melaksanakan taat, kita telah meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjaga salatnya luar biasa. Semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal walaupun keadaannya mereka terluka, walaupun keadaan mereka dalam keadaan susah. Diriwayatkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melaksanakan salat berjamaah, baru saja beliau mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, datang Abu Lu'lu'ah, seorang majusi yang begitu benci kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia bawa tombak wa ta'anahu thalatha tu'anat,
Kemudian ini Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan tombak yang dia bawa dari rumahnya, dia tancapkan ke tubuh mulianya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali tancapan, saudara. 3 kali tancapan dan tusukan yang diberikan Abu Lu'lu'ah al-Majusi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu langsung Sayyidina Umar dengan tubuh mulianya terpuruk terjatuh, dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain, dan sholat berjamaah dilanjutkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dibawa pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, as-salata ya amiral mu'minin. Ketika didudukkan Sayyidina Umar dalam keadaan berlumuran darah, sahabatnya bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah engkau hendak melaksanakan sholat ya amirul mu'minin? Naam, aku akan melaksanakan sholat. Padahal ketika itu darahnya sudah keluar dari tubuhnya. Padahal bagaimana sakitnya ketika itu. Akan tetapi semangatnya di dalam menghidupkan ajaran dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat, sehingga dia tidak tinggalkan kewajiban taatnya, salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saudara, dan bandingkan di dalam kehidupan kita. Timbangan kita karena sakit, doangan puyeng, sembahyang perek. Timbangan kita nggak mampu berdiri, perek kita sembahyang. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita, sedangkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan? Bagaimana akan kampung kita terjaga kalau anak mudanya tidak mau melaksanakan salat? Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau mengingatkan kepada kita kaum muda nih, karena yang hadir banyaknya kaum muda. Apa kata beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin? Bahwasanya syababul yaum la mihrab wal majlis. Dikatakan bahwasanya pemuda zaman sekarang la mihrab wala kitab, tidak dia mau mengaji dan tidak mau dia melaksanakan salat untuk ibadah kepada Allah. Ngaji enggak mau, salat kagak mau, nyohor mau, giliran ngumpul-ngumpul mau dia, konvoi mau, akan tetapi hakikatnya syariat tidak dilaksanakan. Sembayangnya ditinggalkan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia jauhkan. Bagaimana kita mau menjaga kampung kita? Kita harus jaga kampung kita ini dari aliran-aliran yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Pemuda semuanya bangkit, laksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Hadirilah majelis-majelis ilmu. Kita bisa nanya mungkin kepada guru-guru majelis taklim. Tanya ke Habib Sikaf, bagaimana majelis taklim Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr? Berapa yang hadir? Tanya kepada beliau. Padahal anak muda di sini banyak, geryekan, banyak luar biasa. Tapi yang mau ngaji kagak mau. Padahal diajak baca ratib, diajak zikir kepada Allah, diajak sholat berjamaah, disampaikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku umum di majelis-majelis taklim. Mungkin kalau majelis taklim yang hadir kayak segini banyaknya luar biasa, girangnya, semangat pun ngajak. Coba kalau yang hadir cuma 20 orang, juga bernantuk-nantuk pulang kerja. Ya, kelamaan dikit udah pada angok. Bagaimana kita jagain kampung kita, saudara? Jaga kampung bukan cuma dengan tenaga doang. Jaga kampung bukan cuma dengan kemampuan kita bela diri kita doang. Akan tetapi jaga kampung kita dengan ilmu dan pengetahuan dan ajaran yang diajarkan oleh syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga kampung kita masing-masing. Baca ratib jangan ditinggali. Salat 5 waktu jangan kita tinggali. Yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk bisa terus menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintai aku,
Dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersama-sama aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa menjaga salat dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Hujan sudah turun, jangan lama-lama. Ya. Dan kalau kita